Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Yoga di channel Le Guru Les. Kali ini kita akan belajar persamaan dan fungsi logaritma. Lebih dalam tentang menggambar grafik fungsi logaritma. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa ya subscribe dulu channel Le Guru Les. Ada di kanan bawah. Jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Di kanan atas, kalian akan mendapatkan link playlist untuk belajar persamaan dan fungsi logaritma dari awal hingga akhir. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu kita ingin menggambar grafik fungsi logaritma. Nah, menggambar grafik seperti apa ya? Ya, seperti biasa. Yang paling gampang menggunakan tabel. Nah, terus bedanya apa? Bedanya kalau misalkan di fungsi biasa fx sama dengan apa gitu ya. Misalkan x kuadrat tambah 2 gitu ya. Nah, untuk menggunakan tabel kita milih titik x-nya milih koordinat basisnya seenaknya aja. X-1, X-nya 2, X-nya 3, X-nya 4, dan lain-lain. Tapi kalau pada fungsi logaritma, kita sesuaikan X-nya ini yang kita ambil ya, itu dengan basisnya. Karena di sini basisnya 2, berarti kita cari X-nya ini yang bentuknya 2 pangkat. Gitu ya. Jangan 2 pangkat X, 2 pangkat A gitu ya. X-nya ini kita pilih yang bentuknya 2 pangkat gitu. Ya. Jadi di sini kakak ambil X-nya itu 1/8, yaitu 2 pangkat min 3, 1/4, 2 pangkat min 2, 1/2, 2 pangkat min 1, 1, 2 pangkat 0, 2, 2 pangkat 1, 4, 2 pangkat 2, 8, 2 pangkat 3. Sehingga nanti saat kita masukkan ke dua log ini, yang diambil cukup pangkatnya aja. Jadi min 3, jadi min 2, jadi min 1, jadi 0, jadi 1, 2, dan 3. Nah, sehingga nanti titik-titiknya kita punya 1/8, min 3, 1/4, min 2. Oke, terus 1/2, min 1, terus 1,0, terus 2,1, terus 4,2, dan terakhir 8,3. Lalu kita masukkan ke diagram kartesiusnya ya. Nah, lalu kalau udah, kita tarik aja nih garis nih, set gini ya. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ya, ini dia akan seakan-akan menuju lurus begini nih. Set. Enggak ke ruas kiri nih. Ya, enggak ke sumbu X negatif. Kenapa? Karena X ini kan harus lebih besar dari 0. Nah, nanti ada istilah namanya asimtot tegak. Asimtot tegak itu didapat ya saat numerus itu sama dengan 0. Nah, di sini kan numerusnya X, maka nanti asimtot tegaknya adalah X sama dengan 0. Sehingga nanti X sama dengan 0 kan ini nih. Nah, asimtot tegak itu adalah batas si grafik ini gitu loh. Dia nggak akan nyentuh, tapi dia akan terus mendekati sehingga nanti seperti ini. Nah, untuk gambar lebih bagusnya dari aplikasi kakak dapat seperti ini gitu. Nanti ini bisa panjang terus. Nah, ini seakan-akan dia juga kayak ada asimtot tegaknya nih ya, mendekati suatu asimtot datar, garis mendatar, tapi ternyata enggak. Hanya ini akan terus naik terus sampai tak hingga, ini akan naik terus. Nah, tapi masalahnya batasnya sampai mana kita nggak tahu, dan kenaikannya ini lambat. Jadi seakan-akan dia akan menuju ke suatu garis datar. Sebenarnya enggak gitu. Karena X-nya di sini kan sampai tak hingga, 2 log tak hingga ya tak hingga juga gitu ya. Gitu teman-teman. Gimana? Bisa dipahami untuk menggunakan tabel ini? Masih kurang jelas? Nih, kita sekarang coba ganti fungsinya jadi setengah log X. Nah, sama kayak tadi. Karena di sini ada setengah, berarti ambil X-nya itu yang bentuknya setengah pangkat A. Gitu. Baru kita tentuin X-nya. 1/8. Ini kan setengah pangkat 3. 1/4 itu setengah pangkat 2. Setengah pangkat 1. Kalau 1 itu selama basisnya enggak 1 ataupun 0, berarti itu pangkat 0.
karena setengah pangkat 0 gitu. Nah 2 berarti setengah pangkat min 1. 4 itu setengah pangkat min 2. 8 itu setengah pangkat min 3. Nah sehingga kita dapat nih nanti titiknya 1/8,3, 1/4,2, 1/2,1, 1,0, 2,-1, 4,-2, dan terakhir 8,-3. Udah tinggal kita gambar di diagram kartesius. Lalu kita tarik garisnya nih. Dari sini aja ya. Sama kayak tadi, berarti di sini ntar asimtot tegaknya itu saat numerus sama dengan 0, yaitu X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 itu kan sumbu Y ini ya. Ini enggak. Nah, berarti nanti dia mendekati si sumbu Y itu, tapi nggak sampai nempel gitu loh, hanya mendekati aja. Nah, nanti gambarnya kurang lebih gini. Gambar yang bagusnya seperti ini. Gitu teman-teman. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa? Kalau bisa, kita ke latihan soal yuk. Nah, di sini diminta sketsa grafik dari fx sama dengan 3 log x. Ya ini mah sama aja kayak tadi ya yang pertama ya. Yang penting kita bikin tabelnya dulu ya. Karena di sini basisnya 3, berarti kita pilih x-nya ini yang 3 pangkat A. Makanya di sini saya ambil 1/27, yaitu 3 pangkat min 3, 1/9, 3 pangkat min 2, 1/3, 3 pangkat min 1. 1 ya 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 9 3 pangkat 2. Kenapa saya nggak sampai 3 pangkat 3? Kayaknya kalau 27 di diagram kartesius sudah kejauhan ya. Sampai 9 aja cukup ya. Nah, di sini berarti ntar titiknya 1/27, min 3. Terus 1/9, min 2. Terus 1/3, min 1. Terus 1,0, 3,1, dan 9,2. Nah, nanti gambarnya kayak gini. Nih, ini aja saking kecil ya nih 1/27. Saya sampai lupa nih masukin ke diagram kartesiusnya. Tapi di sini, oh iya, sebelum kita gambar jangan lupa asimtot tegaknya ya. Supaya kita bisa tahu batasan sampai mana dia menjurus ke kirinya gitu ya. Asimtot tegaknya itu saat numerus sama dengan 0, berarti X sama dengan 0. Yang ini ya. Nah, berarti ntar gambarnya kurang lebih gini nih teman-teman. Nah, dia nggak nyampe nempel, tapi dia deket banget gitu. Lama-lama mendekat sama si sumbu Y ini atau garis X sama dengan 0. Nah, nanti gambar bagusnya seperti ini kira-kira teman-teman. Gitu. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa? Kita ke latihan nomor 2 kalau gitu. Sekarang coba numerusnya dalam bentuk 1/x. Nah, ini gimana? Ya berarti bikin ya 1/x ini itu sama dengan 2 pangkat A. Nah, X-nya berapa? Kita ambil ya. Misalkan X-nya itu 1/8. Berarti 1/8 itu kan 8. Yaitu 2 pangkat A. Yaitu 2 pangkat 3. Nah, berarti di sini nanti fx-nya 3 gitu loh. Nah, di sini nanti 1/x-nya jadi 8. Yang ini 1/x-nya jadi 4. Yang ini 1/x-nya jadi 2. 1/x-nya jadi 1. Ini 1/x-nya jadi 1/2. Dan selanjutnya ya. Capek lama-lama. Nah, sehingga nanti 8 itu 2 pangkat 3. 4 itu 2 pangkat 2. 2 itu 2 pangkat 1. Dan seterusnya. Sehingga nanti kita dapat titiknya 1/8,3, 1/4,2, 1/2,1, 1,0, 2,-1, 4,-2, lalu yang terakhir 8,-3. Udah. Oh iya, asimtotnya. Asimtot tegak. Nah, kan numerusnya harus bukan ini. Kalau asimtot tegaknya itu 1/x sama dengan 0. Sehingga nanti kita dapat x-nya ini akan sama dengan tahingga, yang artinya asimtot tegaknya nggak ada. Gitu ya. Kalau tahingga gini berarti dia tidak ada.
Nah, sehingga nanti gambarnya tidak ada simplot tegak gitu ya. Gimana teman-teman? Bisa dimengerti? Bisa? Kalau bisa, kita ke metode berikutnya, yaitu metode untuk yang fungsinya ini fx sama dengan a log dalam kurung x tambah b tambah c. Jadi kalau tadi kan kalau kalian lihat sederhana ya fungsinya ya a log x doang. Nah sekarang kalau misalkan x-nya ini ditambahkan suatu konstanta ya, mau positif ataupun mau negatif, lalu nilai lognya juga ditambahkan konstanta, mau positif maupun mau negatif. Gimana? Nah, yang pertama dari hasil kita tadi sebelumnya bahwa untuk a log x ya, di sini jadi kita anggap b sama c-nya 0 dulu. Jadi ini nggak ada dulu, a log x doang. Nah, untuk a log x kalau a-nya lebih besar dari 1, grafiknya kayak gini. Kalau kalian tadi ingat-ingat, kalau a-nya 2, tadi 2 log x grafiknya begini kan? Nah, kebetulan di sini saya ambil a-nya 2 ya untuk grafik yang ini. Nah, terus kalau misalkan A-nya itu terletak di antara 0 dan 1. Nah, ambillah 1/2 seperti contoh yang tadi ya. Itu nanti dia bentuknya seperti ini. Nah, jadi di sini tuh kita mainin bentuk grafik logaritma dasar dulu, baru custom tadi ini. Kalau ada tambah B sama tambah C, nanti jadinya bagaimana? Nah, kalian ingat-ingat ya, bahwa kalau untuk A lebih besar dari 1, grafiknya kayak huruf R kecil. Lalu kalau untuk A-nya di antara 0 dan 1 bentuknya seperti L ya. Ingat-ingat ya. Nah, sehingga nanti sekarang karena tadi udah bisa melihat bedanya kalau A-nya lebih besar dari 1 gimana, kalau A-nya di antara 0 dan 1 bagaimana, sekarang kita lihat pengaruh dari B-nya. Kalau B-nya positif, nanti gambarnya jadi seperti ini. Nah, kamu lihat bedanya dari kiri ke kanan ini apa? Betul, seakan-akan grafiknya ini digeser ke kiri. Jadi sini. Nah, cara ngelihatnya itu paling gampang ini nih. Titik 1,0. Atau lihat yang memotong sumbu yang ordinatnya 0. Ordinatnya sama dengan 0. Ordinatnya 0 itu geser dari 1,0 ke min 1,0. Nah, berarti dia gesernya sebanyak berapa? 2. Kalau gesernya sebanyak 2, berarti B-nya di sini plus 2. Gitu, ya. Nah, kalau misalkan B-nya negatif, nanti grafiknya malah jadi geser ke kanan. Yang tadinya 1,0 gerak ke kanan jadi 3,0. Dari 1,0 ke 3,0 geraknya berapa? 2. Berarti B-nya min 2. Udah gitu doang. Ini untuk A-nya lebih besar dari 1. Kalau misalkan A di antara 0 sama 1 ya sama aja. Nanti kalau grafiknya tadinya gini ya. Nanti kalau ini nanti gesernya jadi ke sini. Yang ini jadi ntar gesernya ke sini. Gitu. Jadi sama aja geser. Yang penting geser. Kalau B-nya positif gesernya ke kiri. Kalau B-nya negatif gesernya ke kanan. Udah gitu doang. Nah, biasanya soal-soal kayak gini itu enaknya kita pakai untuk soal pilihan ganda. Karena pilihan ganda kan biasanya waktunya terbatas. Kalau kamu mesti bikin tabel dulu ya kan. Nah, itu kayaknya cukup menguras waktu. Tapi kalau misalkan tinggal lihat, oh, A-nya nanti A-nya itu bagaimana, B-nya bagaimana, C-nya bagaimana, kita lihat, oh ini berarti geser ke kanan, geser ke kiri, bentuk R atau bentuk L gitu ya. Nah, ini kan pengaruh B-nya. Sekarang kalau kita lihat pengaruh C-nya. Untuk C positif ya, masih sama. Kita lihat di sini. Kalau B tadi kan yang dilihat ordinat. Kalau C yang dilihat basisnya. Basis ya bener ya? Ya basis ya. Basis absis Ini kan 1,0 ya. Absisnya berarti 1 kan? Nah, kamu lihat yang absisnya 1. Nah, yang 1 di sini pindah ke sini nih. Jadi 1,2. Artinya apa? Dia naik ke atas. Ya kan? Kalau dia naik ke atas, C-nya itu pasti plus 2. Sesuai dari 1,0 ke 1,2 kan naiknya 2. Berarti di sini plus 2. Jadi kalau C-nya plus dia naik. Nah, sedangkan kalau C-nya min berarti turun. Ini titiknya jadi di sini nih. Jadi 1, min 2. Turun ya kan? Nah, jadi untuk soal PG nanti tinggal dilihat
A-nya lebih besar atau lebih kecil, A-nya lebih besar 1 atau di antara 0 dan 1. Kalau lebih besar, berarti bentuknya R. Terus kalau B-nya positif, gesernya ke kiri. Kalau C-nya positif, gesernya ke atas. Kalau B-nya negatif, gesernya ke kanan. Kalau C-nya negatif, gesernya ke bawah. Gitu. Gimana? Bisa bisa dipahami? Masih belum jelas? Kita ke latihan soal aja, ya. Kita lihat grafik fungsi Y sama dengan 2 log X tambah 1 dikurang 1. Pertama lihat basisnya. Ini basisnya lebih besar dari 1, berarti bentuk R. Nah, bentuk R gini ya, bentuk R. Nah, ini semuanya bentuk R. Berarti nggak ada yang bisa kita eliminasi, ya. Nah, terus yang kedua, di sini X tambah 1, berarti B-nya positif. Berarti geser ke kiri. Nah, tadinya itu 1,0, ya. Patokannya itu selalu 1,0, ya. Patokannya selalu 1,0. Nah, dia harusnya geser ke kiri. Sebanyak berapa? Karena di sini plus 1, berarti 1 satuan. Geser ke kiri berarti yang ini dong. Sorry. Nih, ini, ya nggak? Kalau ini kan gesernya ke kanan, ke 1,5. Yang ini geser ke kiri sih. Tapi geser ke kirinya berapa? Dari 1,1 itu gesernya 2 satuan. Kalau ini setengah satuan. Ini 1 satuan. Kalau yang ini geser ke kanan ya. Geser ke kanan 2 satuan. Kalau ini tetap berarti harusnya 0 satuan ya kan. Ini untuk B-nya dulu. Nah, dari B-nya aja kita udah tahu bahwa jawabannya yang mungkin cuman E. Ya berarti yang E doang. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan nggak bisa langsung gitu deh, nggak bisa langsung kita geser kemananya ya, sorry. Kita harus lihat semuanya. Ini kan baru geser ke kiri satuan ya. Terus lihat C-nya. Nih, yang ini. -1 ya. -1 itu berarti C-nya negatif, berarti geser ke atas. Geser ke atas berapa? Atas, sorry. Aduh. Sorry, panik, tarik napas. Nah, kalau kalian panik, ikutin tips saya. Tarik napas, diem dulu, hempaskan, baru kerjain lagi ya. Biarkan otak kamu refresh sebentar, oke? Nah, kalau min itu gesernya ke bawah. Berapa? 1, berarti satu satuan. Nah, berarti dari 1 ke sini nanti ke bawah gitu ya, harusnya ke bawah. Jadi dari 1,0 ya, geser ke 1 satuan terus lagi 1 satuan gitu ya. Sorry, saya hapus dulu ya. Saya ulang ini ya, saya hapus. Nah, jadi kalau kalian sebenarnya nggak mau repot, ini kan ada 2 titik ya. Kayak ini nih, 0,1 sama min 0,5 min 0,5,0. Nah, itu kalian masukin aja memenuhi nggak gitu loh. Ya. Kalau misalkan memenuhi, ya udah itu pilihannya. Tapi kalau nggak memenuhi, cari yang lain. Nah, tapi kalau di sini saya mau mengajak kamu dari 1,0 ini ya, kita geser sesuai ini, ke kiri 1 satuan, ke bawah 1 satuan. Berarti dia bakal geser ke sini sama geser ke sini. Nah, berarti harusnya ada yang melalui titik 1,-1. Sorry, 1,-1, 0,-1. Salah lagi saya tuh ah. Jangan di sini deh gambarnya. Nih. Kita bikin pembandingnya di sini nih. Kita bikin ya. Harusnya kan 2 log X itu melalui 1,0 ya. Nah, karena di sini plus 1 berarti geser ke kiri 1 satuan, geser ke sini 1 satuan ya, 1 satuan. Nah, terus karena C-nya min ke bawah 1 satuan berarti ke sini. Nah, berarti nanti dia akan melalui titik 0,-1. Cari yang melalui 0,-1 yang mana? Yang ini doang ya, teman-teman ya. Ya enggak?
Berarti jawabannya yang B. Nah, tadi saya salah tuh. Tadi saya terburu-buru, baru dari B langsung jawab yang E aja nih. Nah, padahal yang C-nya juga harus dilihat. Nah, bahkan orang yang sudah sering latihan gini aja kalau udah lama nggak dilatih bisa aja kepleset gitu. Jadi bagi kalian jangan pernah sombong ya, tetap dilatih terus, oke? Terutama pas mendekati hari ujian ya, jangan lupa latihan. Tapi kalau saya sih biasanya kalau udah mepet banget, misalkan nih ya ujiannya besok jam 7 gitu ya, malam ini saya malah nggak belajar. Tapi tadi pagi saya belajar sampai sore. Pas malamnya itu saya lebih rileks gitu. Kalau saya sih tipsnya untuk releksin diri ya, antara nonton anime atau enggak main PlayStation, terutama PlayStation bola gitu ya. Kalau itu saya, kalau kalian ya terserah. Yang penting pas ujian otak kita jangan tertekan. Tapi bukan kosong juga gitu loh ya. Nah, latihan nomor 2-nya. Masih sama, grafik fungsi Y sama dengan sepertiga log dalam kurung X min 3 tambah 2. Pertama kita lihat A-nya. A-nya ini diantara 0 dan 1. Jelek, sorry. Saya agak-agak risih ngelihat sedikit-sedikit kecacatan gitu ya. Bentar ya. Nah diantara 0 dan 1, berarti nanti dia bentuk apa? Bentuk L. Bentuk L. Nah, berarti bentuk R kayak gini salah. Bentuk R kayak gini salah. Nah, terus masih sama karena ini B-nya negatif. B negatif berarti geser ke kanan. Berapa? Di sini min 3 berarti 3 satuan. Ya. Nah, terus C-nya. C-nya ini positif. Berarti dia geser ke atas. Berapa? Karena plus 2 berarti 2 satuan. Ya. Nah, masih sama. Yang kita ambil titik 1,0 aja dulu ya. Nah, dia bilang geser ke kanan 3 satuan. Berarti dia sorry. Kecoret. Saya nggak suka aja gitu kalau ada coret-coretan gitu. Nah, berarti kita geser 1, 2, 3. Jadinya di 4,0. Nah, lalu 2 satuan ke atas. Berarti 1, 2. Di 4,2. Nah, cari mana yang melalui 4,2. Gitu. Ada nggak? Nah, di sini kalau dari gambar sih nggak ada ya. Nah, tapi dari sini jelas dia nggak bakal melalui 4,2. 4 kan di sini. Ini 4 nih, 4 min 2. Berarti ini salah. Di sini 4 ada di sini nih. Sedangkan ini aja di sini 0. Berarti ini bakal lebih kecil dong. Berarti ini enggak. Berarti yang mungkin mana? Yang D doang ini. Nah, di sini 4. Nah, kalau misalkan kamu mau tahu di sini angkanya berapa, ya nggak bisa juga ya kalau dari gambar gitu ya. Tapi kalau misalkan mau meyakinkan lagi nih, masukin 6 X-nya coba. Masukin X-nya 6, bener nggak nanti kamu dapat hasilnya 1? Nah, terus masukin X-nya 12, bener nggak kamu dapat Y-nya itu 0? Gitu ya. Jadi seperti itu aja untuk hari ini ya teman-teman. Semoga bisa membantu kalian. Terima kasih. Selamat belajar. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Guru Les. Sampai jumpa dengan Kak Yoga. Bye.